kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu pelihara kami. Kalau kami boleh ada saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi semua telinga yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang Dia buka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Keluaran 14 mulai ayat yang ke-9, firman Allah berkata demikian. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja bagi orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat ayat yang ke-21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah di mana bangsa Israel akan melewati, akan berjalan melalui satu laut yang bernama Laut Teberau. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada perjalanan ini, daripada kisah ini, saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, firman Allah katakan, Firaun pada waktu itu Tuhan mengeraskan hatinya supaya bangsa Israel ini tidak bisa keluar daripada tanah Mesir. Tetapi saudara-saudara, pada tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati, akhirnya Firaun menyerah. Dia membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi saudara-saudara, ternyata dia berubah pikiran.
Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ternyata Raja Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ketika dia izinkan keluar, ada perubahan pikiran, perubahan hati dari Firaun, sehingga dia ingin supaya bangsa Israel itu kembali di tanah Mesir. Saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel ini, mereka tiba di satu tujuan, yaitu di mana mereka harus menyeberang laut. Di belakang itu ada tentara Mesir. Di depan ada laut yang begitu luas. Sudah tidak ada jalan. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-10, bangsa Firaun, bangsa Mesir ini bergerak maju. Dan akhirnya saudara-saudara, bangsa Israel mulai ketakutan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu sangatlah ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di belakang ada tentara Mesir, ada Firaun beserta pasukannya. Di depan ada laut yang begitu luas. Maka mulai ketakutan bangsa Israel. Saudara-saudara, seperti tema firman Allah pada pagi hari ini, kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan seperti bangsa Israel. Tidak ada jalan. Tidak ada sesuatu yang harus kita buat. Saudara-saudara, tetapi di saat tiada jalan, Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Kita perhatikan di sini saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel ini. Di ayat yang ke-10 mereka mulai ketakutan. Reaksi orang ketakutan, saudara perhatikan ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka katakan, Musa, apakah tidak ada tempat untuk menguburkan mereka, sehingga mereka harus mati di padang gurun? Mereka mulai menyalahkan Musa. Kenapa mereka harus keluar dari tanah Mesir? Saudara-saudara, salah satu reaksi ketakutan daripada bangsa Israel ini, mereka mulai menyalahkan pemimpin mereka. Mereka mulai menyalahkan Musa. Ini gara-gara Musa bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, ketakutan daripada bangsa Israel ini memang wajar. Tetapi mereka sudah dikuasai oleh ketakutan itu, sehingga mereka mulai saling menyalahkan. Saudara-saudara, kadang-kala kita mengalami suatu persoalan, kita mulai saling menyalahkan. Kadang-kala kita mulai mengalami suatu keadaan yang sulit, kita mulai saling menyalahkan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Makanya firman Allah menjadi jawaban kepada kita pagi hari ini. Saat kita tidak ada jalan, di situ Tuhan akan buka jalan bagi kita. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara. Di ayat yang ke-13, apa yang dikatakan oleh Musa? Coba kita perhatikan ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara, perkataan Musa yang pertama tadi dikatakan, janganlah takut. Saudara, kalau kita mau melihat Tuhan buka jalan bagi kita, kita harus responi firman Allah. Dan apa yang dikatakan Musa yang pertama tadi, saudara-saudara, janganlah takut. Saudara, ketika kita mengalami masalah, persoalan, kadangkala kita mulai khawatir. Kadangkala kita mulai takut. Mau berbuat apa, seperti apa yang harus kita lakukan. Tetapi
Musa katakan kepada bangsa Israel, Musa katakan kepada kita pagi hari ini, firman Allah katakan kepada kita pagi hari ini, janganlah takut. Saudara-saudara, ketakutan membuat kita tidak berdaya. Kadangkala ketakutan menghilangkan potensi dalam diri kita. Kadangkala ketakutan membuat mental kita tidak berdaya. Kadangkala membuat jiwa kita itu bergejolak karena reaksi daripada ketakutan. Dan kadangkala ketakutan itu membuat kita panik. Coba kita lihat orang yang mengalami satu ketakutan, akhirnya dia panik, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ketakutan membuat orang kehilangan kontrol diri, saudara. Dia tidak berdaya. Dan kadang-kala juga ketakutan membuat orang kehilangan kasih. Ya. Menjadi kehilangan kontrol diri, menjadi kehilangan kasih seperti yang bangsa Israel alami ini. Di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Saudara-saudara, ketakutan dari bangsa Israel ini, mereka kehilangan kasih kepada Musa. Mereka salahkan Musa. Dan akhirnya saudara-saudara, ketika mereka kehilangan kasih ini, ketakutan terus ada di dalam hidup mereka. Nah saudara-saudara, kadangkala di dalam kehidupan kita, praktek kehidupan sehari-hari, kadangkala di dalam keluarga, baik juga di dalam pekerjaan, ada masalah, seakan-akan tidak ada jalan. Akhirnya kita mulai seperti bangsa Israel ini, saya katakan tadi, mulai salahkan suami, mulai salahkan istri, mulai salahkan anak-anak, mulai salahkan mungkin di pekerjaan pimpinan atau rekan kerja. Kita mulai kehilangan kasih karena efek daripada ketakutan. Makanya Musa katakan tadi, jangan takut. Kita harus kuat, kita harus hadapi. Nah saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk menghadapi ketakutan? Yang pertama saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Bangsa Israel ketika mereka mengalami satu keadaan yang sulit ini, mereka takut. Mereka tidak sadar bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Saudara-saudara, kadang-kala kita mengalami suatu tantangan, persoalan, kita lupa dengan Tuhan. Kita tidak tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kadang-kala kita fokus dengan masalah, kita tidak fokus kepada Tuhan. Bagaimana ini? Nah saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Satu hal lagi saudara-saudara, supaya kita kuat menghadapi persoalan, bahkan kita menghadapi ketakutan, adalah kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Saudara perhatikan, kalau kita hadapi satu ketakutan, menghadapi mungkin masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita lihat mungkin kita kehilangan proyek atau segala macam. Kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berikut untuk kita cara menghadapi ketakutan adalah kita harus menjalani hidup dengan ucapan syukur. Amin saudara-saudara. Jalani hidup dengan ucapan syukur, supaya kita tidak menyalahkan, kita tidak saling menyalahkan saudara-saudara. Kadang-kala saudara-saudara, Tuhan izinkan masalah di dalam hidup kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, biarlah terus ada ucapan syukur dalam hati dan mulut kita kepada Tuhan. Saudara, ketika menghadapi persoalan tantangan,
biarlah terus kita mengucap syukur. Katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Karena kuasa ucapan syukur mengandung suatu kuasa yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Mari kita belajar mengucap syukur. Saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengucap syukur, ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Supaya kita akan melihat Tuhan buka jalan kepada kita. Kita jangan takut. Jangan takut, saudara-saudara. Saudara-saudara, hari-hari ini dunia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dengan adanya virus corona ini, saudara-saudara, banyak negara-negara mengalami pilot yang mengalami satu keadaan yang sulit. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar, saudara-saudara, mulai melemah hari-hari ini. Tetapi saudara-saudara, kita di dalam Tuhan, kita harus kuat. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan dijaga oleh Tuhan. Karena janji firman Tuhan bahwa anggur kita ini orang percaya dijaga oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian kita perhatikan yang kedua. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, di ayat yang ke-13 tetap yang dikatakan oleh Musa. Dikatakan, berdirilah tetap. Berdirilah tetap. Dalam banyak terjemahan dikatakan berdirilah teguh. Tetap berdiri. Berdiri teguh di sini adalah berdiri tetap di sini adalah di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menghadapi tantangan, kita harus teguh, punya iman kepada Tuhan. Jangan kita goyah, saudara-saudara. Berdiri tetap di sini adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita berharap kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Seorang pelaut, dia akan menjadi kuat lewat apa, saudara-saudara? Lewat gelombang yang besar. Kita juga sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat ketika kita kuat menghadapi gelombang hidup ini. Ketika kita kuat menghadapi badai hidup ini, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita biasa-biasa, saudara-saudara, iman kita akan biasa-biasa. Bukan berarti saudara-saudara kita minta gelombang yang besar, kita minta badai yang besar, kita minta persoalan yang besar, ya kan? Tetapi lewat hidup kita ini, saudara-saudara, kita harus semakin kuat karena gelombang persoalan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, yang kedua ini adalah kita berdiri teguh, berdiri tetap. Musa katakan kepada bangsa Israel, berdirilah tetap, artinya tetap beriman kepada Tuhan. Siapa yang tidak takut? Di belakang ada pasukan Mesir yang begitu luar biasa, mereka akan menyerang, bahkan akan membawa mereka kembali kepada Mesir. Di depan ada laut. Nah, kalau ada seperti keadaan itu, seperti orang yang sudah tidak ada jalan lagi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-13 sampai 14, firman Allah berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan ayat yang ke-13 di pasal yang ke-16,
berjaga-jagalah. Kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara. Dan dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tidak terseret oleh dunia ini. Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak tergoda oleh dunia ini. Mereka harus tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara perhatikan di sini kenapa Paulus mengambil satu gender, yaitu laki-laki. Bukan berarti perempuan itu lemah, tetapi biasanya laki-laki itu punya sifat yang kuat. Ya, laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu harus teguh. Laki-laki itu biasanya kuat menghadapi tantangan. Nah, kenapa Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus ini? Karena di Korintus itu ada dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Yunani dan Yahudi. Dan biasanya laki-laki baik di kebudayaan Yunani dan Yahudi itu menjadi satu ikon. Jadi kalau laki-laki, makanya saudara-saudara, kalau saudara lihat film-film tentang Yunani itu, laki-laki itu yang gagah perkasa, ya, maco. Nah, laki-laki. Nah, makanya Tuhan katakan, Paulus katakan, kita harus bersikap sebagai laki-laki, punya kekuatan, dan dikatakan tetap kuat, saudara. Hadapi tantangan dunia hari-hari ini, kita harus tetap kuat. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jangan pantang menyerah. Makanya saudara ini ya, jangan pantang menyerah. Aduh, berbuat sesuatu enggak tercapai, menyerah. Berbuat sesuatu menyerah. Jangan, saudara-saudara. Kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, kenapa Samsung itu terus tetap populer ya, tetap bertahan sampai sekarang? Dia terus berinovasi. Makanya ada Samsung, serinya sudah macam-macam, ya. Sampai Samsung sekarang, dulu ada S1, S2, S3, sekarang sampai S7 ya. Nah, saudara-saudara, ini karena dia terus berinovasi. Ya, saya tidak mau bawa tentang merek ya, tetapi ini saudara-saudara, kita harus belajar. Jangan pantang menyerah, jangan berbuat sesuatu, ya sudah. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Makanya juga Paulus katakan kepada jemaat di Korintus ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apa yang kita kerjakan itu dengan kasih. Saudara bekerja di kantor, saudara bekerja di manapun saudara lakukanlah itu dengan kasih. Saudara jual dengan kasih. Maka saudara, saya percaya berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan kepada kita. Amin. Ini saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebelum dia menutup 1 Korintus ini, dia ingatkan kepada jemaat di Korintus, berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman. Saudara-saudara, iman kita hari-hari ini akan diuji oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai kita mundur di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, kita baca lagi di Keluaran tadi, saudara-saudara, Keluaran 14, apa yang dikatakan Musa. Keluaran 14 ayat 13, janganlah takut, berdirilah tetap. Yang berikut, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini.
Yang ketiga, saudara-saudara, keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan kerjakan kepada kita. Amin. Ubah fokus kita. Makanya saya katakan tadi, ubah fokus kita, saudara-saudara. Jangan kita fokus kepada masalah yang kita hadapi. Jangan kita berpusat kepada diri kita sendiri. Jangan kita berpusat kepada masalah demi masalah. Tetapi hari ini, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita mengubah fokus kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel, ketika mereka mengalami suatu keadaan yang sulit ini, Musa katakan, ayo pandang kepada keselamatan, pandang kepada Yesus, pandang kepada Tuhan. Ubah pemikiran mereka. Musa mengubah pemikiran mereka untuk memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara, terkadang kita menghadapi suatu keadaan yang sulit, kita fokus kepada hal-hal duniawi, kita fokus kepada masalah itu. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita ubah cara pandang kita, saudara-saudara. Kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara perhatikan di ayat yang ke-13, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa ingin supaya bangsa Israel melihat mujizat Tuhan. Makanya dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Musa ingatkan bangsa Israel, kalian itu sudah banyak mujizat, sudah melihat pertolongan demi pertolongan. Bahkan 10 tulah mereka sudah lihat sendiri terjadi bagi bangsa Mesir. Dan Musa ingatkan lagi, saudara-saudara, hari ini ada keselamatan. Dan dikatakan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ketika mereka melihat bangsa Mesir dengan kereta kuda, dengan senjata yang lengkap mengejar mereka, dikatakan tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin, saudara-saudara. Kalau Allah di pihak kita, firman Allah katakan, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan berserta dengan kita, pasti Dia akan buat mujizat. Pasti Dia akan memberkati kita, saudara-saudara. Makanya Musa ingatkan bangsa Israel, lihat ada keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, dasar bangsa Israel ini keras kepala. Mereka sudah melihat mujizat. Musa ingatkan lagi, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Di ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara perhatikan, Musa, Tuhan katakan berangkat. Di depan ada laut. Tetapi ayat yang ke-16 dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 17, tetapi sungguh aku mengeraskan hati orang Mesir. Nah, saudara perhatikan, Tuhan yang mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara-saudara, kita belajar dari Firaun ini, dia itu mengeraskan hati. Makanya saudara-saudara jangan keras hati. Jangan keras hati, lembutkan hati kepada Tuhan. Firaun, dia mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan kasih keras beneran. Dia katakan, aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Jangan keras hati, saudara. Jangan keras hati. Di dalam Tuhan jangan keras hati. Harus lembutkan hati kita di dalam Tuhan.
Jangan mengeraskan hati, jangan seperti Firaun ini. Dia keras hati untuk bangsa Israel tidak keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan mengeraskan hati. Ending-endingnya saudara-saudara, akhirnya dia mati. Saudara perhatikan. Maka ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan ke belakang, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara Mesir, tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dan dengan perantaran angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Saudara-saudara, Tuhan akan mengadakan mujizat bagi kita. Amen. Saat tiada jalan. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat sendiri Tuhan akan buka jalan kepada kita. Asal apa saudara-saudara? Kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kuncinya hanya itu. Jangan keraskan hati kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita melembutkan hati kita kepada Tuhan. Jangan keras hati, saudara-saudara. Prinsip kita, saudara-saudara, kalau berbicara tentang firman Allah, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kita, saudara-saudara, punya alasan sendiri tentang firman. Firman tetap firman. Jangan kita berasumsi dengan firman. Makanya saudara-saudara, kita harus lembutkan hati kita untuk kita dengar firman. Kadang-kala orang berpikiran begini, kan itu menurut pandangannya, bukan menurut pandangan saya. Kan saya sudah punya prinsip ini. Saudara, kalau firman Allah, ya dan amin. Firman Allah itu tidak bisa dibantah. Tetapi ketika kita ikuti firman, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Makanya ikuti saja firman Tuhan. Jangan saudara berpikiran, itu menurut pandangannya, itu menurut ini. Tidak, saudara-saudara, kunci kita itu ada di dalam Alkitab. Firman Allah yang hidup. Kita ikuti saja, saudara-saudara, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita kehilangan fokus. Terakhir ini, saudara-saudara, terakhir. Jangan kita kehilangan fokus. Saudara, ingat cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Itu ada di dalam Matius pasal 14. Ketika Petrus Tuhan suruh, Petrus, marilah. Petrus berjalan di atas air. Ketika dia fokus kepada Tuhan yang memanggil dia tetap berjalan di atas air. Tetapi apa saudara-saudara? Ketika ada gelombang, ketika ada badai, ketika ada angin yang meniup dia kehilangan fokus. Akhirnya dia tenggelam. Saudara, kalau fokus kita kepada Tuhan, kita akan berjalan di tengah-tengah persoalan kita. Kalau fokus kita kepada Tuhan, berkat Allah akan menyertai kita. Tetapi ketika ada tantangan, saudara-saudara, jangan kita fokus dengan hal-hal itu. Kita tetap fokus, Tuhan pasti menolong. Amen. Tuhan pasti buka jalan. Amen. Tuhan pasti memberkati. Amen. Berkat Allah menyertai kita, saudara-saudara. Kadang-kala kita fokus dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai ubah fokus kita. Kita fokus kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita saat tiada jalan. Tuhan buat mujizat. Dan hal ini, saudara-saudara, hanya terjadi ada di dalam Alkitab. Laut bisa terbelah dua. Ada banyak teori-teori, saudara-saudara. Itu karena ada angin yang meniup, saudara-saudara, sehingga laut terbelah dua. Firman Allah katakan, ketika Musa mengulurkan tangannya ke laut,
laut itu terbelah dua. Dan itu bukan langsung sekejap. Firman Allah katakan begini. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel berjalan ribuan orang, tembok kanan kiri air, mereka jalan tanah kering. Tuhan akan buka jalan bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Makanya Musa katakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Saudara, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Kalau kita percaya, Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ingatlah 3 hal. Tuhan akan buka jalan bagi kita asalkan kita jangan takut. Yang kedua, tetap ada di dalam Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, fokus kita hanya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tetap fokus kita kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Masalah bisa datang, saudara-saudara. Persoalan datang dalam pekerjaan, dalam keluarga. Asalkan kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan selesaikan itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama. Dia sanggup, Dia sanggup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita pagi hari ini. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Asalkan fokus kita terus kepada Tuhan. Asal kita jangan takut, tetap beriman kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allah, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah
seperti bangsa Israel. Tidak ada jalan. Di belakang mereka ada tentara Firaun. Di depan ada laut yang begitu luas. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi, tapi firman Allah sudah datang pagi hari ini. Ketika kita menghadapi jalan buntu, jangan kita takut. Tetap percaya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Keselamatan Tuhan akan berikan kepada kita. Jalan yang baru Tuhan akan berikan kepada kita. Berkat-berkat yang baru Tuhan akan berikan kepada kita. Asal kita imani bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah katakan, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan pergumulan kita. Percayalah, di dalam Tuhan, Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Mari kita nyanyikan refnya saja pujian ini. Sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan dengan iman. Kita katakan, Engkau sanggup, Dia sanggup. Engkau sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Yesus sanggup menolong kami. Yesus sanggup memberkati kami. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Dia sanggup. Haleluya. Percaya Tuhan. Pulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Saya mengundang Ibu selamat maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah yang mengasihi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami bersyukur kami punya Allah yang sanggup berbuat segala sesuatu dalam hidup kami. Selagi kami ada di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami, untuk kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang sanggup berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sudah berbicara kepada kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan tidak hanya menolong bangsa Israel, tapi kami juga percaya Tuhan juga menolong kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, bahkan terlalu sempurna. Karena bukti kasih-Mu pagi hari ini kami ada, kuat, sehat. Ini semua dari Tuhan. Untuk itu Tuhan terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan dia kuasa, hikmat, pertolongan-Mu, supaya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan untuk
menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar. Allah yang benar ada di pihak kami. Terima kasih Bapak di surga. Firman-Mu sudah disampaikan, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Kami percaya kami mendapat berkat yang sama. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Tolong Ibu Moses untuk persembahan untuk persembahan. Kita akan pujian karena kita percaya Tuhan Tuhan yang memberi berkat bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Asalkan kita punya iman kepada Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya minta maaf kalau pengumuman di grup saya salah-salah. Harusnya saya lihat tanggal 24, saya lihat tanggal 20. Jadi salah fokus saya, saudara. Tapi firman Tuhan sudah bilang tadi fokus, tetap fokus. Haleluya, puji Tuhan. Nanti di tanggal 20, tanggal 24, 26, 27, 28 banyak yang ulang tahun, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah seluruh yang berulang tahun nanti ya. Pengumuman kita terus berdoa buat Ibu Gembala supaya dipulihkan oleh Tuhan. Ini sudah mulai sehat saudara, tapi saudara tetap doakan supaya pulih sehat sekali, saudara-saudara. Kemudian kita hari Selasa tetap ada doa. Saya mohon maaf kalau di doa malam kadang-kala saya infokan pas sudah jamnya. Saya harap saudara-saudara sudah bisa persiapan ya untuk doa hari Selasa di grup Facebook grup Betania. Kemudian anak-anak Sabtu ceria
sudah saya kirim link ya, supaya anak-anak ini tetap juga mendapatkan firman Tuhan. Kemudian minggu depan, masih kelima ya. Bulan ini adalah 5 minggu. Biasanya kita kan ada ucapan syukur, ada apa ya? Perjamuan kasih. Tapi itu nanti ya, karena nanti dulu. Nggak boleh banyak-banyak orang dulu ya. Makan di rumah masing-masing. Kalau mau panggil saya nggak apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara, persembahan saudara tetap sehat ya, tetap semangat. Kita berdoa Indonesia, bulan depan vaksin sudah mulai ada, itu di puskesmas, seluruh puskesmas saudara. Tapi itu ternyata hanya umur 16 sampai berapa tahun ya, anak-anak belum divaksin. Nah saudara-saudara, kita tetap berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Kita berdoa juga pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan sehat semua ya, dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa, saya udah ngomong-ngomong dengan ada ibu-ibu yang ngomong gimana Natalnya. Saya bilang ya, kita Natal karena dalam situasi begini ya kita buat ibadah saja ya. Kalau begitu maksudnya ada makanan bawa di rumah ya, gitu aja. Maksudnya ada makanan tapi bawa di rumah, nasi kotak. Itu kita buat sederhana saja. Kita lihat situasi kondisi supaya Natal juga ini kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan mungkin dari Ibu Gembala? Tidak ada? Ya, kita berdoa supaya Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara pulang diberkati oleh Tuhan. Saudara pulang mendapatkan berkat sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah melayani, main musik, memimpin pujian, yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada berkat Tuhan yang akan kami terima dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan. Di saat kami percaya sungguh, tetap teguh di dalam Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami. Mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaan kami. Dalam usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini, yang memainkan musik, yang memimpin pujian, yang menjalankan kolektor, yang mengembalikan milik Tuhan, yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami Tuhan, supaya bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan berkatilah pemimpin kami, berkatilah presiden kami, berkatilah wakil presiden, seluruh para menteri, berkatilah gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat memimpin bangsa kami. TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami, Tuhan tolong mereka, supaya ada persatuan kesatuan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa, di kota, di pedalaman, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hamba-hambamu. Gereja Tuhan, biarlah Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Tuhan tolong hamba berdoa bagi Jawa Timur, bagi ya Tuhan Surabaya, Sidoarjo, lingkungan di mana kami tinggal, desa di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong tetangga sekitar kami, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Betania, dari anak-anak sampai orang dewasa, diberkati oleh Tuhan. Yang beribadah pagi hari ini, baik yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berkati mereka yang kekurangan. Tuhan jamah mereka Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Betania. Hindarkan dari segala sakit penyakit, virus bakteri, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Jemaat GPDI Betania sehat semua, diberkati oleh Tuhan. Suami istri saling mengasihi, anak dengan orang tua saling mengasihi, dan biarlah kami menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan ya Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka buat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan keluarga-keluarga kami di rumah masing-masing. Tuhan tolong ya Tuhan keluarga kami selalu diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pelayanan di tempat ini, Tuhan berkati. Kami sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, suami istri, anak-anak kami, Tuhan cukupkan kebutuhan keperluan kami. Diberkatilah pelayanan di tempat ini Tuhan. Semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-berkat Tuhan. Lewat ibadah kami rindu ya Tuhan, ada hadirat Allah, ada kuasa Allah, ada hal sesuatu yang kami terima dari Tuhan ketika kami beribadah. Ini doa kami kepadamu Tuhan, untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hindarkan kami dari malapetaka, kecelakaan, niat orang jahat. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Sidang jemaat Tuhan, jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dimanapun mereka pergi dan berada, dilindungi oleh Tuhan. Dihindarkan dari mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat. Keluarga kami, jemaat Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami raih berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita imani bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
macet jalannya. Tutup pintu. Gitu ya.